Pemirsa, belum seumur jagung, nyatanya koalisi permanen yang digagas parpol pendukung kubu Capres nomor 1 Prabowo Hatta mulai goyah. Sejumlah elit partai yang ikut menandatangani kontrak koalisi justru menyatakan koalisi hanya bersifat sementara. Sejumlah elit partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih meragukan koalisi permanen akan berlangsung abadi atau permanen seperti namanya. Sejumlah pihak bahkan memprediksi koalisi permanen hanyalah manuver yang dilakukan tim ses Prabowo Hatta agar anggota koalisi tidak pindah haluan dukungan. Hal ini terlihat dari sikap sejumlah elit partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Hatta. Mereka justru berpendapat tidak ada yang permanen dalam koalisi. Benar juga ungkapan orang bahwa di politik itu kan nggak ada yang permanen. Yang permanen kepentingan gitu ya. Jadi kalau ada suara setelah tanggal 22 akan bisa ditinjau lagi, menurut saya bisa benar, bisa tidak. Proses konstitusional di dalam mengambil keputusan merapat atau melakukan koalisi permanen itu tidak benar. Jadi salah prosedurnya nggak ada, gitu, ya kan? Siapa tahu kalau dibawa dalam prosedur kemudian disetujui, apa boleh buat itu dilakukan. Tapi ini tidak ada, tidak dilakukan. Sehingga dengan demikian kami mengatakan, sebagian besar dari kami mengatakan itu tidak ada. Setelah P3 dan Golkar bersikap mendua, kini giliran Partai Demokrat yang memberikan sinyal merapat ke kubu Jokowi JK. Sinyal tersebut terbaca ketika deklarasi koalisi permanen kubu Prabowo Hatta di Tugu Proklamasi tidak ada petinggi Demokrat yang datang menghadiri acara tersebut. Demokrat hanya diwakilkan kepada Nahrawi Ramli, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta. Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Marzuki Ali yang selama ini tergabung dalam tim sukses Prabowo Hatta juga menafikan pentingnya koalisi permanen. Kita punya sikap, ya sudah, kita bagaimana memberikan suara kita mendukung kemenangan daripada nomor 1. Dalam arti apa? Kita dalam rangka pemenangan, ya. Nah, bahwa dalam konteks koalisi permanen nantilah setelah tanggal 22. Pengamat komunikasi politik Ade Armando menengarai pembentukan koalisi permanen sebagai bagian dari manuver parpol pendukung Prabowo Hatta. Pembentukan koalisi ini juga menguatkan indikasi parpol-parpol pendukung sudah mengetahui Prabowo Hatta diprediksi kalah dalam pertarungan Pilpres. Bahwa mereka akan kalah dan sekarang yang dilakukan adalah upaya untuk mencegah jangan sampai anggota koalisi pindah kapal. Bahwa mereka tahu nih permainannya koalisi Merah Putih ini. Mereka sedang berusaha meyakinkan pimpinan mereka, itu Pak Prabowo, jangan takut, koalisi ini akan bertahan. Yang kita tahu semua sebetulnya harus kita ragukan. Ade pun memprediksi koalisi permanen tidak akan berlangsung lama, terutama ketika ada pemilihan ataupun pembagian kursi di kabinet pemerintahan baru. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, langsung saja saya mulai perbincangan. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Ihsan, tanda-tandanya mulai dari pada saat deklarasi koalisi permanen tersebut, Demokrat tidak ada petingginya, hanya diwakili oleh Nahrawi Ramli. Nah, itu tanda-tanda apa ini maksudnya? Ini dibacanya normatif saja, formal. Jadi kita berpegang kepada 3 hal. Yang pertama itu jelas garis konstitusi hukum. Semua menunggu tanggal 22 keputusan siapa yang memenangkan daripada kontestasi politik ini. Yang kedua adalah formalitas daripada keputusan partai yang dalam hal ini sudah dirumuskan di Rapimnas kemarin, Rapat Pimpinan Nasional, dan juga dirumuskan kemudian pada berbagai rapat pleno bahwa Demokrat stand-nya netral, tapi kemudian diputuskan untuk memberi dukungan pada pemenangan Pilpres. Jadi seperti bahasanya Pak Marzuki Ali. Dan yang ketiga, kita berpegang pada keputusan etis. Dalam arti sampai dengan tanggal 22 kita menjaga untuk suasana yang ada di Republik ini yang cenderung dalam beberapa waktu terakhir ini agak terpecah-pecah karena dukungan-dukungan politik itu untuk tetap kondusif. Jadi dari 3 aspek ini bisa disebut bahwa sebenarnya
kemungkinan untuk kemudian bergabung atau tetap di luar itu masih sama-sama terbukanya gitu loh. Jadi bukan kemudian harga mati bergabung dengan koalisi permanen atau harga mati untuk beroposisi, tapi semuanya masih lentur dan kita berpegang kepada 3 aspek tadi. Ya, ini yang hadir yang lain adalah para pimpinan pengurus pusat, tapi ini yang hadir Ketua DPD DKI Jakarta. Apa yang membuat itu yang menghadiri adalah? Jadi keberadaan Pak Nahrawi di sana karena beliau memang bergabung dengan tim ses Pak Prabowo Hatta, tapi bukan tidak merupakan mewakili Demokrat atau perintah daripada DPP Partai Demokrat. Oke, nah Anda tadi sempat dinyatakan bahwa kami fokusnya adalah untuk pemenangan. Setelah tanggal 22 Juli kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah itu mengisyaratkan bahwa jika pasangan Jokowi JK yang menang, ada kemungkinan juga akan merapat? Ini dalam politik ini ya kita berpegang kepada 3 hal tadi. Jadi yang pertama etis, yang kedua adalah normatif dan legalitas. Jadi kalau misalnya ternyata dalam keputusan partai, keputusan resmi partai nanti diputuskan untuk bergabung dalam pemerintahan, tentu harus ada mekanisme formal yang dilakukan. Saya nggak tahu bentuknya apa, tapi tentu tidak bisa semena-mena kemudian membalik arah atau bergabung, merapat atau apapun istilahnya. Jadi kita tetap berpegang kepada yang pertama garis etis, garis konstitusi, dan yang kedua formalitas partai. Formalitas dan garis konstitusi, Mas Jayadi, Anda melihat ini sebagai betul Partai Demokrat berupaya untuk berjalan di jalurnya, atau ini sikap malu-malu, abu-abu, atau seperti apa? Anda bisa komentari, namun kita harus jeda terlebih dahulu, kita tahan dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama Bincang Pagi. Pemirsa, langsung saja saya lanjutkan kembali. Mas Jayadi, saya tadi bertanya, ini sikap apa yang sebenarnya berupaya disampaikan oleh Demokrat? Jadi saya kira gini ya, saya kira berdasarkan hasil quick count yang kredibel, para partai-partai politik ini sudah mulai bisa memperkirakan, juga berdasarkan hasil real count masing-masing kan, mereka sudah bisa memperkirakan sebenarnya kemana arah tanggal 22 itu, ya, kalau tidak ada aral melintang. Jadi masing-masing ini mencari exit strategi gitu. Sehingga masing-masing kemudian mencoba mencari jalan yang mulus untuk tetap tidak menyinggung tim di kubu Prabowo Hatta, tapi pada saat yang sama mereka juga tidak terbelenggu gitu. Tidak terbelenggu oleh keberadaan di sana. Jadi dari sisi koalisi itu kan memang kalau kita perhatikan, koalisi itu kan ada 2 jenis ya. Satu koalisi untuk pemenangan presiden, lalu yang kedua koalisi untuk pembentukan pemerintahan atau pelaksanaan pemerintahan. Nah sekarang koalisi permanen ini kan kurang jelas maksudnya. Kalau koalisi untuk pemenangan presiden sudah selesai, ya? Lalu berarti kan koalisi untuk pembentukan dan atau menjalankan pemerintahan. Tapi kalau koalisi itu yang dimaksud kan belum diumumkan siapa pemenangnya. Jadi memang itu menimbulkan ketidakjelasan sehingga banyak spekulasi. Nah, menurut saya masing-masing partai melihat itu sebagai upaya untuk membelenggu mereka di dalam, tapi tentu saja partai-partai ini tidak mau. Jadi, dan mereka masing-masing mencari exit strategi untuk memikirkan langkah selanjutnya yang lebih cocok dengan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Itu salah satunya adalah untuk itu, saya kira ya, itu tidak terbelenggu tapi juga tidak menyakiti hati. Iya, betul. Saya kira itu yang saya baca ya, dan mereka sedang mempersiapkan, sedang melihat situasi bagaimana ke depannya. Ya tentu nanti kita bisa bicarakan apa keuntungan bagi masing-masing partai termasuk Partai Demokrat kalau misalnya bergabung dengan pemenang atau misalnya tetap berada di luar pemerintahan, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Mas Arya Bima, kalau dari PDI Perjuangan sendiri sudah ada statement dari Wasekjen Pak Hasto dan juga Anies Baswedan yang membuka komunikasi politik dengan Demokrat. Nah, ini yang menginisiasi komunikasi adalah PDI Perjuangan atau bagaimana ini sebenarnya? Yang tahu ya Pak Hasto sama Mas Anies sendiri. Mas Anies, ya. Tapi saya melihat mengomentari manuver Partai Demokrat bicara soal koalisi permanen, saya melihat memang dari segi histori susah itu ngomong
koalisi permanen ini nggak ada dalam sejarah Republik Perpolitikan Nasional kita itu pernah ada yang namanya koalisi permanen. Ya. Secara historis di dalam sistem kepartean kita. Yang kedua, secara empiris memang Demokrat sangat merasakan itu bagaimana porak-porandanya. Yang terakhir adalah sekretariat gabungan partai koalisi itu memberikan support di dalam pemerintahan SBY, yang mana kalau itu kita lihat support itu dari koalisi permanen di sekretariat gabungan selama 5 tahun terakhir itu betapa Demokrat merasakan ya tidak adanya suatu fungsi nyata yang terukur baik dalam hal kinerja yang sukses maupun hal-hal yang mungkin harus menjadi backup dari pemerintahan SBY dengan adanya koalisi permanen di DPR ya, karena masing-masing partai kita lihat pada saat keputusan-keputusan politik pemerintahan SBY itu butuh backup politik, satu sama lain kadang justru saling memberikan suatu halangan begitu ya, suatu hambatan. Kalau di dalam hal-hal yang menyangkut kinerja positif, klaimnya juga masing-masing partai, tidak klaim dari sukses pemerintahan. Ya? Oh, Jadi saya melihat memang tepat pada saat Demokrat mengambil posisi untuk tidak masuk dalam koalisi permanen karena secara historis kepartean di Indonesia juga tidak pernah ada. Tapi dalam sistem parlementer pun pernah kabinet itu berganti-ganti karena memang koalisi di parlemen yang tidak pernah permanen. Gitu. Anda melihat jika Demokrat kemarin itu tidak hadir, itu membuka peluang juga untuk merapat ke pihak Jokowi JK atau tidak? Ditangkap oleh PDI Perjuangan sendiri? Ada kecenderungan ya, ada kecenderungan bahwa kalau koalisi dalam artian sebenarnya kan harus tidak hanya didasarkan kepentingan. Ya memang yang paling abadi kepentingan, tapi di atas kepentingan kan nilai dan ideologi. Ya. Ada suatu dasar ideologi sebagai partai nasionalis dalam melihat kompleksitas bangsa sekarang ini maupun ke depan kan sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mencari titik temu hal-hal apa yang dirumuskan dalam platformnya Joko Widodo dan Yusuf Kala karena bahkan Joko Widodo pun pernah menyampaikan oleh Yusuf Kala hal-hal yang positif di dalam pemerintahan SBY pun juga itu yang harus diteruskan. Hal yang kurang akan ditambahkan dalam program-program Yusuf Kala. Komunikasi dengan pihak Demokrat sudah terjalin. Anda kabarnya sudah bertemu dengan Syarif Hasan, betul atau tidak? Ya, saya kan pimpinan Komisi 6 ya. Sebagai pimpinan Komisi 6, Pak Syarif Hasan sebagai Menteri Koperasi, banyak hal yang kita bicarakan menyangkut masalah politik anggaran yang termasuk persiapan rencana anggaran 2015. Di luar itu, soal politik di luar itu ya ditambah-tambahkan namanya juga atmosfernya itu. Jadi sudah ada perbincangan soal ini, merapat begitu sudah ada? Ya, saya tanya bagaimana Pak Syarif selaku Wakil Ketua Umum. Ya. Tentunya ya membawa pesan-pesan teman-teman juga. Situasi tanggal 22 nanti supaya kondusif dalam pengertian Pak Syarif sebagai pemimpin partai yang juga dekat dengan Pak SBY tentunya. Keinginan kita akan menjaga situasi ini kondusif, bagaimana demokrasi yang kita maknai dengan Pilpres ini lebih mempunyai sesuatu nuansa yang sekarang kok seolah-olah kita ini ada sesuatu yang head to head. Ya. Apakah itu hanya sekedar elit atau massa, karena di tingkat massa itu sebenarnya tidak terjadi. Ya, antara Demokrat, antara Golkar, antara PKS, antara Gerindra, pemilihan lurah, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, koalisi yang cross cutting affiliation dan loyalty di bawah itu sebenarnya sangat-sangat kohesif, sangat-sangat terjadi dan tidak ada suatu hal yang
dikhawatirkan. Tapi di elitnya ya? Ya menurut saya di elit. Nah, maka apakah elit sudah ini ada? harus ketemu. Nah, itu elit ini harus duduk. Sudah gitu. dimulai dengan pembicaraan tadi, walaupun katanya tadi masih membicarakan soal bangsa, tapi apakah ada pembicaraan-pembicaraan lain di belakangnya nanti akan dielaborasi. Nah, pertanyaan lain juga sebenarnya, jika memang ada pembicaraan untuk saling merapat, kita tahu sejarahnya bahwa PDIP dan Demokrat selama ini bermasalah untuk bergabung karena ada sejarah antara Pak SBY dengan Ibu Mega yang kurang harmonis. Nah, apakah ini akan melebur tembok-tembok yang ada? Kita akan elaborasi lebih jauh setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Ya, saya langsung saja tanyakan pertanyaan sebelumnya. Ini apakah menandakan jika Demokrat merapat ke PDIP menandakan bahwa tembok-tembok pemisah antara Pak SBY dengan Megawati ini sudah mulai runtuh? Saya tanyakan dulu ke Mas Ihsan. Jadi ini kita melihatnya beliau berdua itu sebagai tokoh bangsa lah. Jadi tentu saja sikap, cara pandang, dan dalam pengambilan keputusan dari beliau berdua ini akan lebih mengutamakan prinsip-prinsip itu. Jadi bagaimana yang terbaik untuk bangsa, bagaimana yang baik untuk bersinergi, dan bagaimana mengutamakan titik-titik persamaan. Dan saya yakin seperti misalnya cara memberantas kemiskinan yang terbaik, tidak ada cara memberantas kemiskinan ala PDI atau cara memberantas kemiskinan ala Demokrat. Tapi yang ada adalah cara memberantas kemiskinan yang paling tepat dan paling baik. Dan saya yakin kedua orang tokoh ini ketika sudah dipersamakan oleh tiga hal ini, jadi bukan kepentingan, bukan kepentingan partai Demokrat, partai PDIP, tapi lebih merupakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan untuk kebaikan kita semua. Bukan hal yang susah untuk mempertemukan kalau sudah berdasarkan tiga hal itu. Walaupun sejarahnya sudah dari tahun sebelum 2004 bahkan ya? Nah itu dia, justru pada saat ini, pada titik ini yang saya pikir titik yang krusial, karena ini kan momentum baru dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi, di mana ada setelah pemilihan terbuka, ada dua kontestasi yang melibatkan sama-sama putra terbaik bangsa lah sebenarnya saat ini. Tapi kemudian dihadapkan pada kondisi seperti ini yang membutuhkan tokoh-tokoh ini untuk turun kembali, dan saya yakin apa yang kita harapkan sama-sama itu bisa terjadi. Jadi mungkin saja rekonsiliasi. Kalau Anda dari PDI Perjuangan, Mas Arya Bima melihatnya seperti apa? Ya memang saya tidak pernah merasa ada tembok ya. Memang posisinya waktu PDI Perjuangan mengambil posisi selama 10 tahun di luar pemerintahan itu suatu fungsi kenegarawanan dari Ibu Mega, di mana bagaimana fungsi check and balance antara partai yang menempatkan di dalam posisi pemerintahan dan kita menempatkan posisi di luar pemerintahan untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan secara politis PDI Perjuangan ada di posisi mana dan Demokrat dengan Pak SBY ada di posisi mana. Kalau secara personal artinya kalau selama ini jarang terlihat duduk bersama kemudian memperbincangkan hal entah tentang negara atau tentang apapun, ini secara personal ada sejarah yang selama ini dinilai kurang harmonis. Bagaimana kemudian? Secara personal ya itu antara Ibu dan Pak SBY ya. Tapi mungkin dalam tugas-tugas banyak hal di fraksi antara keputusan fraksi Demokrat dan fraksi PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau kita tilik ke dalam pembahasan anggaran dalam fungsi legislasi, banyak hal mempunyai titik temu, terutama dalam hal yang menyangkut aspek ideologi untuk kepentingan nasional NKRI Pancasila. Bahkan kalau kita lihat sejarah 4 pilar kehidupan bernegara dan berbangsa yang kita sepakati sebagai salah satu fungsi ya, tambahan fungsi sosialisasi seluruh anggota DPR, MPR, itu ada inisiasinya juga kebersamaan antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Jadi saya tidak melihat tembok, karena memang 10 tahun terakhir ini posisi kita ada di luar pemerintahan dan posisi Partai Demokrat ada di dalam pemerintahan. Nah, apakah ini ke depan akan seperti itu? Tanda-tanda
untuk nanti kita bersama-sama itu mungkin. Tanda-tanda untuk tidak bersama-sama pun ada kemungkinan. Lebih berat yang mana? Kecenderungan akhir-akhir ini sedikit lebih harmonis. Lebih harmonis. Lebih harmonis ya. Sedikit, Mas Jayadi Hanan, mungkin Anda bisa memberikan komentar? Ada pupuk dan rabu lah supaya lebih subur. Ya. Pertama ya, kita tidak bisa pungkiri ada tembok itu ya. Karena Mas Arya Bima kan harus bicara begitu karena itu. Kalau saya kan harus melihat secara lebih clear. Kita tahu bahwa ada tembok itu, dan sebelum pemilu presiden juga Pak SBY sudah memberikan sinyal sebetulnya ingin merapat ke PDIP, tapi itu masih belum dibukakan pintunya secara lebar, baru sedikit mungkin gitu ya. Nah, saya kira ini momentum. Saat ini momentum kalau mau menyelesaikan persoalan-persoalan itu untuk kebaikan bangsa ya. Saya melihat minimal ada 3 kebaikan atau keuntungan ya. Kalau Demokrat atau SBY dalam hal ini juga bergabung dengan kubu Jokowi JK atau PDI Perjuangan saat ini. Nomor 1 soal tadi, soal melupakan masa lalu, memperbaiki untuk ke depan, karena ini 2 orang tokoh bangsa. Jadi, nah ini ada momentumnya. Kalau menjelang pilpres lalu, mungkin masih ada kecurigaan dari sisi Ibu Mega. Kalau kalau SBY bergabung, nanti kalau Jokowi JK menang, nanti saling klaim siapa yang memenangkan. Nah, sekarang kan udah selesai tuh. Jadi katakanlah nanti 22 Juli Jokowi diumumkan pemenang, maka kan udah jelas. SBY kan netral atau bagian dari kubu yang lain. Jadi tidak mungkin dia akan mengklaim perannya yang terlalu besar. Nah, ini kan mungkin akan membuat Bu Mega lebih mudah menerima itu di satu sisi. Yang kedua, jangan lupa nanti kalau dalam proses ini nanti bukan hanya Bu Mega yang akan berkomunikasi dengan Pak SBY, tapi ada Jokowi sebagai presiden. Jadi komunikasinya akan banyak juga ke Jokowi sehingga tidak melulu dengan Ibu Mega. Itu juga membuat komunikasi akan lebih cair, akan lebih mudah. Jadi harus pakai perantara dulu, Mas Jayadi. Sementara mungkin begitu orang Indonesia kan bisa di dalam politik diperlukan. Harus ada mediatornya ya. Kalau itu merupakan suatu hal yang baik, yang bagus untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira titik temunya ada di situ. Betul. Saya sepakat dengan Mas Jayadi tadi, faktor Pak Jokowi ini sebagai misalnya ya diputuskan oleh KPU, beliau ini mandataris rakyat. Jadi sebenarnya punya posisi dan punya dia punya wibawa sebagai presiden untuk jadi maka itu saya sebut momentum. Punya legitimasi yang baik. Itu kebaikan pertama yang kita peroleh. Dua kebaikan. Kebaikan yang kedua adalah kita belum pernah melakukan transisi pemerintahan secara dari sisi administratif secara smooth, secara baik, mulai dari Gus Dur ke Mega ke putus begitu ya? Putus. Ini kita harus membuat tradisi baru di mana presiden yang lama berhubungan secara baik dengan presiden yang baru menghargai presiden yang lama, lalu di program yang baik nanti diteruskan, yang tidak baik nanti yang lama paham gitu, lalu nanti mungkin presiden yang lama punya peran. Seperti di negara-negara yang demokrasinya sudah maju. Itu yang kedua. Nah, itu harus dimulai dari sekarang. Dan itu sudah dimulai oleh Pak SBY ya. Dia bertemu dengan Jokowi, bertemu juga dengan Prabowo pasca Pilpres. Selain untuk mendinginkan suasana. Itu yang kedua, membangun tradisi baru dalam transisi pemerintahan. Nah, yang ketiga, kalau Demokrat bergabung ke kubu PDI Perjuangan atau kubu Jokowi JK, itu secara taktis secara strategik politik itu cukup menguntungkan untuk ke depan, baik bagi Demokrat maupun bagi PDI Perjuangan atau bagi Jokowi JK. Begini, harus diakui bahwa konfigurasi kekuatan politik dari Jokowi JK kalau mereka menang itu kan di parlemen kurang dari 50%. Mereka memerlukan sekitar mungkin koalisinya 207, jadi perlu sekitar 70-an perlu 80-an kursi lagi. Itu artinya memerlukan. Nah, sekarang di mana sumber dukungan itu kan di kubu yang sekarang berada di Prabowo Hatta. Ada di situ kalau kita bagi ada 2 jenis partai. Partai besar, partai menengah, kecil menengah. Mau pilih mana? PDI Perjuangan atau Jokowi JK? Milih langsung partai besar atau milih yang kecil menengah? Kalau milih partai besar, mintanya banyak. Nah, saya sebut saja langsung partai-partai yang sudah Golkar kan? Golkar sudah memberikan sinyal, kemudian P3 juga memberikan sinyal. Demokrat masih malu-malu tapi semuanya memberikan sinyal yang masih agak malu-malu PAN.
Ya, jadi kalau langsung ke Golkar, maka mintanya banyak, pasti itu. Ya, apalagi Golkar pinter mainnya kan. Lalu kalau dengan yang misalnya dengan yang lebih kecil, tentu saja mintanya tidak akan terlalu banyak. Nah, menurut saya akan lebih menguntungkan secara politik, strategi politik ke depan bagi pemerintahan ini kalau bergabung dulu dengan yang kecil, sehingga kalau yang besar bergabung belakangan, maka tidak bisa meminta tidak terlalu banyak banyak yang minta. Nah, itu penting karena Jokowi JK berjanji. Jokowi JK berjanji bahwa kabinet mereka ke depan itu akan lebih banyak bersifat zaken, akan lebih banyak diisi oleh para profesional. Itu berarti mereka harus betul-betul, tapi pada saat yang sama mereka memerlukan dukungan di parlemen. Dan dukungan parlemen itu tidak bisa diabaikan dan sudah ditunjukkan. Jokowi JK cukup kerepotan dalam pilpres karena dikeroyok dengan partai-partai lain yang berkoalisi. Ternyata mereka bisa itu. Kalau Mas Jayadi melihatnya prioritasnya adalah kalau yang menurut pengamat lihatnya Demokrat dan P3 belum ke Golkar karena Golkar permintaannya mungkin akan banyak jika merapat ke PDI Perjuangan. Bagaimana komentar dari PDI Perjuangan nanti saya akan tanyakan ke Mas Arya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Bincang Pagi, pemirsa, saya ingin bertanya ke Mas Arya. Tadi kalau sudah ada analisanya skala prioritasnya mana, ambil partai menengah kecil dulu, baru partai besar. Sudah ada skala prioritas di PDI Perjuangan? Kita melihat anggapan dasar dari kerjasama yang dibangun Jokowi Yusuf Kala ya. Yang pertama tidak didasarkan atas transaksional kekuasaan. Tapi lebih bagaimana menyamakan ideologi platform yang ada dari apa yang disepakati partai-partai saat mengusung itu. Saya kira itu yang lebih awal akan dibicarakan. Maka tadi partai-partai yang segaris ideologi itulah yang paling mudah untuk diajak berbicara lebih awal daripada sekedar kalkulasi-kalkulasi politis yang tadi memang politik real dalam kuasi presidensial ini. Parlemen masih mempunyai suatu kewenangan yang luar biasa. Bukan berarti tidak dihitung, tetapi itu tidak hal yang diutamakan sehingga kesannya nanti terlalu transaksional. Substansi yang lebih dikedepankan adalah bagaimana persoalan bangsa ini yang dari A sampai Z ini kita sepakati bareng-bareng dan bagaimana kita selesaikan bareng-bareng yang tentunya kerjasama ini yang dikerjasamakan apa? Pekerjaan untuk rakyat itu. Tapi pembicaraan dengan partai-partai yang sudah melakukan pendekatan sudah terlihat mana yang ideologinya sudah lebih nyambung begitu sekarang? Saya kira itu menjadi suatu yang utama. Dan sudah terlihat. Saya tanyakan pada teman-teman ngapain kita ada pendekatan. Memang yang lebih diutamakan track record politik tentunya ya. Dan tentunya adalah dari ideologi yang dari awal Ibu Mega katakan adanya semacam ini ya kan. Jadi sudah terlihat Golkar atau Demokrat atau yang mana? Adanya PDI Perjuangan itu adalah partai yang ideologis yang lighting star-nya bukan kekuasaan tapi adalah ideologi. Bahwa itu nanti akhirnya ketemunya dengan Demokrat atau Golkar atau dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama atas keinginan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan ideologi yang kita sepakati bersama dalam ideologi kerja selama 5 tahun. Karena ini bukan hal yang mudah. Masih abu-abu, belum mau dijawab atau belum bisa dijawab? Masih menunggu. Belum ya? Oke, Mas Ihsan, tentunya ada manuver politik yang selalu ada backup plan A, plan B. Jika kemudian nanti Jokowi JK yang diumumkan menang, tentunya ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memfast forward atau mempercepat pendekatan dengan pihak Jokowi JK. Apa yang dilakukan Demokrat? Pendekatan itu normal, jadi semua pakai proses dan kita juga dalam agama aja kan nggak ada paksaan, apalagi dalam koalisi. Jadi bukan hanya la ikraha fid din, la ikraha fi koalisi gitu. Jadi ada proses yang kita tempuh dan tadi seperti kata Mas Arya Bima, ada chemistry yang sama, ada tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi siapapun kita bukan kemudian ketika misalnya jadi oposisi pun itu pilihan yang menurut saya terhormat, pilihan yang baik dan bisa berkontribusi pada negara, bangsa. Tapi ketika masuk misalnya menjadi dalam anggota koalisi pemerintahan, itu juga satu pilihan yang terhormat dan baik dan sama. Tapi ada itu tadi
Kuncinya adalah proses. Jadi kita bukan hanya berorientasi kepada kekuasaan, transaksi bagi-bagi kekuasaan ini, tapi kita juga berorientasi pada proses yang tentu saja mengutamakan kesamaan cara pandang dan kesamaan chemistry. Baik, kita lihat saja. Mas Jayadi mungkin closing terakhir singkat saja, waktu yang terbatas. SBY atau Demokrat secara umum itu sebetulnya punya kemudahan dibanding partai-partai lain di kubu Prabowo Hatta untuk berkomunikasi dengan pihak Jokowi JK kalau Jokowi JK menang sebagai presiden. Pertama, alasan normatif konstitusional. Siapapun presiden yang jadi, mau tidak mau harus berhubungan dengan presiden yang lama. Jadi ini kan titik masuk yang baik untuk Demokrat atau SBY itu bekerja sama. Yang kedua, posisi SBY sebagai pribadi terlihat netral kan sebetulnya. Memang partainya ke saat-saat terakhir bergabung dengan kubu Prabowo Hatta, tapi SBY sendiri tidak pernah mengumumkan itu secara pribadi. Dia berdiri sebagai seorang kepala negara. Ini kemudian juga memberikan kemungkinan lebih mudah bagi dia untuk berhubungan. Nah itu karena itu ini momentumnya bagi yang kedua, yang ketiga ada alasan lebih khusus bagi SBY dan pihak Megawati untuk bertemu, untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat. Memang ada perbedaan personal, tapi untuk kepentingan bangsa negara kita bisa baikkan. Itu tidak menjadi halangan. Ya, kita lihat saja bagaimana nanti manuver partai-partai politik ini akan mendekat kemana, tapi tentunya kita harus menunggu pengumuman resmi dari KPU nanti tanggal 22 Juli. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas kehadirannya dalam Bincang Pagi kali ini. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan kembali Bincang Pagi yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya kembalikan ke Iqbal. Silakan Iqbal. Ya baik, terima kasih Kartika. Pemirsa, setelah ini masih akan ada news update dan juga bedah editorial Media Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi.